Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel IndyLight. Ini saya kedatangan tamu Bapak Rudianto dari Unilamp. Betul, ya, Pak. Produk lampu merek Unilamp yang made in dari Thailand. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Dari Thailand. Nah, ini kalau kita ngomong-ngomong soal lampu Unilamp, ini tentunya kita harus ingat kalau merek Unilamp itu spesialis sekali rasanya itu di lampu-lampu yang tahan air. Jadi menggunakan spek di atas IP65, guys. Betul ya Pak ya? Betul sekali, Jadi produk-produknya banyakan nih buat lampu-lampu outdoor. Ya. Jadi spesialis sekali seperti ini. Ada sini contohnya guys, ini lampu yang saya taruh karena mejanya kecil. Ini lampu kolam, ya lampu kolam. Ini tentunya sudah di atas IP65 ya. IP68 nih tepatnya, Ini IP68 ya, Pak Rudi ya. Ini Pak Rudi langsung timpali saya ya. Terima kasih Pak Rudi sudah datang ke channel IndyLight. Mungkin di antara teman-teman di channel IndyLight ada yang sedang membangun rumah dan butuh lampu kolam karena ada kolam renangnya. Karena ini lampu kalau khusus di kolam itu harus memenuhi spek yang betul-betul ya. Dan saya percaya produk Unilamp ini sangat bagus. Kenapa saya percaya? Walaupun saya belum buka, karena tadi sempat sebelum kita taping ini kita tanya-tanya harga ini guys. Dan beliau Pak Rudi Amto ini mengatakan harganya yang cukup membuat saya terkejut juga ya, karena lampunya ini harganya wow, pakai telur guys, 2 lagi. Ya Pak, ini tadi berapa Pak? Satu lampu kolam ini Pak? Kurang lebih ya Pak, sekitar 7 hingga 8 juta gitu Pak, kurang lebih Pak. Itu belum termasuk drivernya ya? Ya, seperti itulah kira-kira. Nah guys, ada dengar? 7 sampai 8 juta untuk sebuah lampu kolam. Tapi tentunya punya spek yang sangat-sangat istimewa. Mungkin ada yang penasaran kok bisa mahal. Kalau kita lihat ya lampunya ya, tim kamera bisa dideketin ya. Sebentar ini di zoom sedikit. Lampunya ini betul-betul keren ini. Nah, tapi mungkin bagi Anda yang membunuh perasaan penasaran Anda, saya buka ya guys ya. Boleh Pak, dibuka Pak? Monggo Pak, silakan. Saya cuma mau liatin sama teman-teman ya, yang penasaran lampu 7 juta ini ya. Baik. Jadi kalau lampu kolam guys, untuk harga 7 juta, sebenarnya itu nggak mahal guys. Itu ya wajar lah ya, karena lampu kolam ini harus berbuatnya detail sekali agar tidak terjadi kendala di kemudian hari. Tentunya lampu ini menggunakan arus DC, karena ini dibutuhkan satu buah power supply. Ini beliau bawa contoh sudah dirakitkan sama beliau menggunakan IP67 merek Manuel. Mereknya keren-keren guys. Ini yang di ini. Nah, ini saya coba nyalakan sebelum dibuka. Kita nyalakan guys. Nah, lihatlah sinyalnya. Jadi ini DC. Ini saya buka. Tadi sudah saya sempat buka ya. Ini buka, dalamnya seperti ini guys. Tim kamera bisa didekatkan ya. Ini ada bagian lagi yang ini coba saya akan repot guys, karena tempatnya yang kecil guys. Kayaknya studionya harus dibesarin ya guys ya. Betul nih Pak. Ini udah nggak muat nih guys. Ini saya letak bawah dulu guys. Ini juga saya letak bawah. Jadi ini cuma hanya stainless ya. Trim stainless, betul Trim Pak. stainless. Iya. Ini lumayan kokoh bagus. Jadi terendam air nggak ada masalah. Pak, ini saya buka lagi boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Ini biar teman-teman nggak. Wah, ini kurang. Tim kamera. Oke, sebentar guys. Guys, ini betul-betul dibuat sangat rapi guys. Dan ini berat, dalamnya ini berat. Yang lain plastik ya, di depan bodi luar ini plastik. Yang di sini, yang saya copot ini barusan, ini yang terbuat dari pendingin aluminium ini. Heatsink ya Pak. Heatsinknya. Dan cukup besar heatsinknya, berat.
Dan dia menggunakan DC 24. Jadi DC 24 21 watt. Wow, IP68 terbuat dari apa nih, Pak? Silen dan resin, Pak, campuran. Ini silen dan resin. Jadi memang standar ya. Pernah kita buat video waktu kita pasang lampu kolam air mancur, kita juga gunakan seperti ini. Tapi ini pabrikan, rapi sekali guys buatannya. Nggak heran kalau harganya juga rapi juga ya. Kalau nggak rapi susah ini. Nah, ini kita balikin posisinya kembali karena sudah dikasih izin sama Pak Rudi tadi. Ya asal buka dipulangin lagi ke tempatnya semula lagi. Nah, Pak Rudi, apa sih misi dari Pak Rudi menjual lampu ini? Apakah produk dari Unilamp itu visi-misi perusahaannya seperti apa sih? Ini lampunya karena super sekali harganya ya. Betul, Pak. Kami berharap bisa memberikan solusi yang tepat ya kepada para teman-teman, para end user gitu, Pak ya. Karena untuk lampu-lampu outdoor kita benar-benar membutuhkan satu kualitas yang proper ya, Pak ya. Kualitas yang baik agar tidak ketemu masalah ke depannya untuk project-project properti teman-teman semua gitu. Seperti itu, Pak. Tentunya dengan kualitas barang kami diharapkan itu semua problem-problem yang ada bisa diminimalisir karena produk kita memang high quality banget sih, Pak. Ya, guys, memang kalau lihat barangnya ini benar kata Pak Rudi ini high quality betul ya, dibuat dengan penuh kedetailan. Ini langsung di pabriknya dari Thailand ya, negara Thailand ya. Jadi Pak, kalau kita mau pesan ini gimana caranya, Pak? Proses pemesanannya nih, Pak. Kalau misalnya ada yang butuh, ya, mungkin guys dari Anda ada yang sedang membutuhkan lampu kolam, ya, dapat menghubungi juga ke tim kami atau langsung ke Pak Rudiamto-nya langsung. Boleh share nomor teleponnya, Pak? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, nomor teleponnya kita share di sini ya, yang di bawah ini ya, guys. Nah, lanjut, Pak. Jadi kenapa ini kan Thailand, Pak? Ya. Kok nggak rakit di Indonesia, Pak? Kok rakitnya masih tetap di Thailand, Pak? Ya. Karena untuk pabrik utama kita kan memang di Thailand tuh ada dua ya, Pak ya. Jadi di Provinsi Prachinburi itu sekitar 90 menit dari Bangkok, dan pabrik itu memang membutuhkan teknologi-teknologi dan mesin-mesin yang komprehensif, Pak. Jadi bahkan di sana juga ada, kita sebutnya Unilab. Unilab itu adalah laboratorium yang berfungsi untuk melakukan segala pengetesan terkait produk Unilamp ini sebelum di-launching di pasar, Pak. Sebelum di-launching ke market. Jadi untuk pabriknya itu ada spesifikasi khusus dan ada sertifikasi khusus, semuanya yang kita harus penuhi sesuai dengan standar internasional. Jadi untuk saat ini masih agak sulit untuk kita buka pabrik lagi misalnya di negara lain selain di Thailand tersebut, karena tentunya pasti membutuhkan ya baik investasi maupun teknologi yang cukup rumit gitu ya, Pak ya. Bahkan jadi gini, Unilamp ini kan pusat memang di Thailand, tapi seluruh produknya ini kita sudah mendistribusi hingga ke 90 negara lebih, Pak. Oh, seperti 90 itu. Negara lebih ya? Betul, Pak. Ya, tadi saya belum tanya sama Pak Unilamp ya tentang pabriknya ya, langsung ke produknya, guys. Karena nggak sabar kali lihat ini produk seperti apa. Mumpung lagi di channel ini boleh diizinkan dibuka, kenapa nggak saya buka ya? Tapi saya akui lah ya, ini produk memang bagus ya, memenuhi standar ya. Tadi bilang ada standar juga. Betul. Beberapa standar yang mungkin kelas internasional ya. Betul. Tapi Pak, bagaimana di Indonesia sendiri kan punya standar nasional Indonesia atau SNI ya, Pak ya? Betul, Pak. Apakah produk ini juga di SNI kan, Pak? Sudah, Pak. Sudah di SNI kan juga. Jadi kita sudah ada SNI juga, Pak. Sudah mengantongi sertifikat dari Indonesia juga ya, standar nasional Indonesianya ada juga ya. Betul, Pak Niki. Pak, mantap sekali, guys. Jadi produk ini sudah cukup lama, Pak, berdiri di Indonesia, Pak. Pabrik Unilamp ini berdiri sejak tahun 1993, Pak. Kebetulan bulan ini kita berulang tahun yang ke-30 tahun, Pak. Selamat ulang tahun pabriknya. Terima kasih, Pak. Ulang tahun, iya, terima kasih, Pak. Jadi
Kembali Pak, Ya. ke tadi yang cerita tentang perusahaan Bapak, bisa ceritakan singkat nggak Pak tentang perusahaan Bapak ya, selama buka dari 93, Ya. ya berarti umurnya sudah sekitar 30 Pak. 30 tahun ya? 30, pas 30 tahun. 30 tahun ya, pas 30 tahun ya. Itu bagaimana Pak? Apa konsep pabrik ini sebenarnya Pak? Ya. Selama ini bisa ceritakan dikit nggak tentang Ya. profil perusahaannya Pak? Boleh Pak. Jadi perusahaan ini memang asli dari Thailand, ya. Jadi showroomnya itu terletak di Bangkok Pak, di kota Bangkok, showroomnya, showroom dan sales office. Tapi untuk pabrik dia letaknya di, saya bilang tadi, provinsi Prachinburi. Prachinburi. Iya. Jadi itu agak keluar dari Bangkok agak ya. pinggiran Pak. Agak Itu pinggiran ya. ya. Daerah industrinya ya sekitar mungkin 90 menit kalau dari kota Bangkok Pak. 90 menit. Iya, kita kalau ke sana. Nah, di pabrik itu ada 2 pabrik kami Pak. Oh. Satu pabrik yang untuk pembuatan molding yang dengan mesin CNC tersebut. Jadi peleburan dari batang-batang aluminium dilebur, dicetak produknya. Oh, Nah, itu ada pabrik satu pertama. lokasi sendiri ya. Dan disertai dengan pengecetan Pak di situ. Proses pengecetan. Nah, setelah itu baru pindah ke pabrik 2, itu adalah assembly Pak. Jadi assembly perakitan semua di pabrik kedua, sekaligus untuk yang tadi saya sempat sebutkan ada laboratorium di sana Pak. Kita sebutnya di lokasi kedua ya? Lab, di lokasi kedua. Jadi sebelum didistribusikan, dites dulu lah. Betul, dites dulu Pak. Harus dites dulu. Masuk ke lab dari Unilem. Iya Pak. Standar memenuhi enggak? Iya. Kemudian tadi ada singgung Bapak tentang pengecatan Pak. Iya. Ya, tapi sebelum tadi kita masuk ke channel Indilight, kita sempat cerita-cerita tentang pengecatan Bapak yang katanya berlapis-lapis nih Pak. Betul Pak. Apa fungsinya Pak di cat berlapis-lapis Pak? Ini catnya lapisannya apa aja Pak? Ya, jadi kelebihan kami adalah di proses pengecatan itu sendiri Pak. Kita cat menggunakan powder coating, tapi prosesnya itu kita sebut Unisealed 16. Unisealed 16 itu maksudnya ada 16 proses Pak untuk pengecatan produk tersebut. Betul Pak. Tujuannya adalah melalui 16 proses tersebut, cat yang diberikan ke bodi lampu itu benar-benar akan menyatu, meresap bagaikan dia sudah masuk ke pori-porinya ceritanya Pak. Oh, jadi kayak kalau masak itu direndam dulu ya Pak ya? Iya bener Pak. Sampai kita ada sistemnya itu namanya di dalam yang Unisealed 16 tadi ya Pak ya. Dalam proses 16 proses itu ada satu proses namanya nano ceramik Pak. Jadi kita udah ibaratnya tuh kayak pengecatan bodi mobil Pak. Lebih Iya. Kalau bilang nano, waduh itu udah kecil kali, udah sampai ke coating ini. Iya, jadi hitungannya dia bukannya ini lagi, tapi dia mikro udah hitungannya tuh Pak. Udah mikro ya? Iya, untuk paintingnya. Tapi apa perlu ya Pak ya sampai dicat sedemikian detailnya sampai 16 layer ya, 16 kali proses ya? Apakah begitu penting ya bagi Unilem tentang pengecatan ini Pak? Penting banget Pak. Soalnya produk kita kan kembali lagi tadi untuk di outdoor Pak. Oh iya guys, produknya di outdoor. Di outdoor. Penting, kalau enggak nanti berkarat ya Pak ya? Iya, kan setiap hari kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan. Jadi kalau pengecatannya itu nggak maksimal, baru pasang sebentar aja dia udah mulai rontok, berkarat, nah seperti itu. Mengelupas catnya kalau yang untuk produk-produk ya. Nah, Pak, kembali ke pengecatan tadi. Ya. Dengan pengecatan itulah mungkin jadi Unilem harganya agak spesial bener ya. Beberapa hal lain juga ada sih Pak. Selain karena pengecatan, kita tentunya setiap produk itu menggunakan komponen-komponen yang kualitasnya tinggi Pak. Pak, boleh tahu nggak, Bapak tahu nggak kalau Unilem ini menggunakan, kan teknologi LED ini kan pabrik chip itu di dunia ini kan nggak terlalu banyak Pak. Betul. Nah, Bapak ini untuk Unilem sendiri menggunakan chip merek apa nih Pak? Ya, jadi kami ada chip sendiri, ada merek Unilem. Ya. Ada yang berbentuk semacam PCB chip lah itu ya. Ya. Tapi di lain itu kalau untuk chip-chip yang besar semacam kayak COB dan high power, kita bekerja sama dengan pabrikan lain. Kita bisa gunakan Cree, Citizen, Samsung, Osram. Nah, jadi sebagian pakai Cree juga ya. Iya, nah, harganya kalau Cree udah tahu lah ya. Ini produknya US ya. Iya. Itu pasti
harganya cukup tinggi. Betul, Pak. Nah, Pak silakan diminum dulu, Pak. Monggo, Pak, diminum dulu, Pak. Siap, Pak. Minum, Ya, Pak, ya. tadi Pak tadi menjelaskan detail sekali ya, guys ya. Thank you, Pak. Nah, Pak, jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa lampunya dan catnya itu gitu perfect ya untuk Unilamp memikirkan. Dan apakah produk Unilamp ini digaransi, Pak? Garansi, Pak. Kami garansinya itu 5 tahun, Pak. Hah, wow, nggak seumur hidup, Pak? Enggak, Pak. Enggak ya? Kalau seumur hidup nanti susah jualan lagi, Pak. Oh gitu. Garansi 5 tahun. Nah, Ya. ini garansinya klaimnya kemana, Pak? Kalau 5 tahun ini, Pak? Iya. Cara Klaim- proses garansinya itu, Pak? Siap. Jadi untuk garansi, Pak, kita bisa menghubungi ke kami langsung, ke Unilamp langsung, Ya. ya, atau melalui distributor-distributor yang mensuplai produk Unilamp kepada Bapak Ibu. Oh, jadi via distributor Ya. ataupun langsung ke Bapak Rudy Lamp. Ya. Pak, kalau ada dari teman-teman ini yang mau tahu lebih banyak, apa sih yang dijualkan ini? Kita kan waktunya singkat juga, Pak, di channel ini. Kayak kita nggak bisa keluarin semua produk ya. Mereka mau lihat-lihat produk yang Unilamp, siapa tahu ada teman-teman yang cocok, ya kan? Cara melihat produknya itu dari mana, Pak? Oh, itu gampang, Pak. Sekarang sistemnya kan semua sudah online ya, Pak. Kami ada katalog online itu ada di website kami, Pak. Oh, Tinggal ketik aja di unilamp.co.th .th ya? .th ya, .co.th, betul, Oh, Pak. TH karena bukan .id. Kalau Iya. .id itu kan Indonesia ya. Ini Indonesia. TH ini. Thailand, Pak. Thailand. Iya. Ya. .th kemudian Masuk ke website itu, kita tinggal klik produk, nanti muncul semuanya, Pak. oh, boleh nanti ditayangkan ya tim kamera ya untuk alamat web. Alamat webnya ini bisa dilihat, guys. Ya. Alamat webnya di sini. Anda bisa tinggal klik untuk yang Anda butuhkan dan bisa juga langsung berkomunikasi di situ. Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Jadi untuk kalau pemesanan langsung Kalau di situ kan misalnya dari email atau apa. Ya. Tapi kalau mau pesanan langsung khusus di Indonesia ya lewat saya boleh. ya, Pak, tadi ini contoh dari baru lampu kolam, guys. Tapi ada satu lampu yang saya senang sekali. Ini lampunya ini. Iya, Pak. Ini lampunya, Pak. Ya. Kecil, lampu sorot. Iya. Lampu sorot untuk taman biasa ya. Dan ngomong-ngomong lampu sorot taman begini, ini di zaman teknologi LED ini dari harga yang 25.000 satu biji, 20 ribuan, Iya. sampai ada yang jutaan, guys. Iya. Dan ini yang salah satunya yang masuk harga jutaan ini. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Berapa nih harganya, Pak? Tadi, Pak? Kurang lebih ya, Pak, sekitar ya. Jangan lebih, Pak, kurang aja. Kalau lebih udah ngeri nih. Iya, sekitar 1,5-an gitu lah, Pak. 1,5 apa ini, Pak? Juta, Pak. 1,5 juta. Iya, kurang lebih, Pak. Murah ya, guys ya. Tapi besok kan rencana pemerintah mau redominasi. Jadi kalau 1,5 juta itu dikurangin dolnya 3. Jadi tinggal 1.500, guys. Iya. Betul murah ya? Pak. Murah ya, Pak. Murah kan? Iya, nolnya hilang Nah, 3 kalau ya. dolnya kurang 3, murah. Ini produk ini harganya 1,5 juta, guys. Tapi memang dari diakui lah ya, guys. Ini bodinya kita lihat ya. Ini benar-benar bagus, bener. Pengecatannya seperti tadi Pak Rudy bahas ya, ini pengecatannya detail sekali, bagus ya. Dan ini mungkin kalau kita gunakan garansinya aja 5 tahun, guys. Ini 10 tahun, ini body mah nggak Betul, Pak. nggak ada masalah. Iya. Tapi lampunya ini benar-benar tahan, Pak. Ya. Lampunya, jadi gini, Pak, selain tadi masalah pengecatan untuk bodi, Iya. kita kan menggunakan tadi chip-chip yang berkualitas tinggi ya, Pak ya, Ya. dari masing-masing merek pabrikan lain, dan komponen-komponennya di situ ada kayak gelasnya, Pak, kaca. sambil diminum, Pak. Siap, Pak, aman, Pak. Kaca, gelas itu semua kita pakai yang dari vendor-vendor Eropa, Pak. Bahkan untuk kaca. Ini pakai Gorilla Glass nggak nih? Siapa tahu, Pak, kacanya juga pakai Gorilla Glass standar Samsung atau standar iPhone ya. Enggak sih. Karena ini mahal nih, Pak. Iya. Jadi sama gasketnya juga, Pak. Gasket kami itu kan gasket karet ya, Pak ya, yang buat menahan air masuk itu tuh. Yang Ya, fungsi gasket IQ-nya. ini yang ini ya, Pak ya? Yang maksud Bapak gasket? Bukan sih, Pak. Dia ada di dalam sini. Gasket yang karetnya itu, Pak. Oh, karetnya. Karetnya. Heeh. Jadi kita menggunakan semua bahan-bahannya itu dari Eropa. Bahkan gasket kami itu tahan dari suhu minus 40 derajat
Ya. sampai suhu 200 derajat Celcius, Pak. Panasnya. Panasnya, berarti ini Dari kalau paling dingin minus 40 hingga paling panas 200 derajat. yakin Pak? Yakin, karetnya itu. Udah diuji lah ya di lab itu ya? Iya, karena ada pabrikannya dari Eropa juga untuk karet. Nah, kita kalau sudah diuji gini, kita nggak punya labnya ya guys ya. Jadi ya percaya-percaya aja lah ya. Tapi ini betul harganya 1.500.000 itu cukup membuat saya mengundang Pak Rudi masuk ke channel ini, dia kenalkan sama Anda guys. Tapi kalau bagi Anda yang memang punya rumah ya, bangun rumah yang betul-betul perfect, sempurna ya, lampu ini recommended sih. Nggak terlalu mahal sebenarnya dengan harga 1.500.000 untuk lampu sekecil ini. Walaupun di pasaran ada juga yang harganya orang jual cuma 20 ribuan. Ya, itu beda guys, kelasnya beda. Ini betul-betul kelasnya bagus, tapi dan lagi-lagi ini DC ya Pak ya? Betul Pak. Semua produknya Pak Rudi ini DC semua guys. Ini saya mau buka, biasa kalau saya bukain gini, cuma saya takut ini kalau sudah 500 nanti bukain nanti ada bocor. Ini karena lampu gini guys, kalau Anda beli lebih baik Anda jangan buka, karena kalau sekali Anda buka ini, kalau tutupnya nggak betul-betul presisi, ini bisa menjadi lampu ini calon rusak karena kemasukan air ya. Betul Pak. Tapi kebiasaan lampu gini Pak, pengalaman saya, biasa saya pakai sih nggak selevel tinggi segini ya. Saya pakai yang paling harganya sekitar untuklah beli Bapak punya satu, saya punya 3 ya, masih sekitar 500 ribuan. Masalah yang paling utama itu sedot Pak. Jadi air masuk ke dalam, mengembun di dalam, kemudian mempengaruhi komponen dari lampu ini sehingga mati lampunya. Betul. Nah, bagaimana dengan produk Unilamp Pak mengatasi masalah itu Pak? Nah, kami punya satu teknologi baru sih Pak. Jadi ada alat kita namanya itu anti humidity kit Pak. Atau kita sebutnya gel filled gitu Pak ya. Kebetulan saya juga bawa, ada juga di lampu kami. Ini ya? Iya, betul Pak. Yang ini ya Pak? Iya, betul Pak. Ini. Nah, ini yang kecil guys, contohnya ada nempel di sini guys. Iya. Nah, ini silakan Pak. Betul. Biar dijelaskan. Iya. Jadi ini adalah gel filled. Ini dia yang sambungan untuk konektor dari kabel lampu dengan kabel driver. Ini ada drivernya guys. Ini ada driver. Ini ada drivernya guys. Kita kan pasti pemasangan di lapangan lampu jaraknya agak jauh dari driver biasanya kan ya. Nah, kalau sambungan ini tidak proper, dia akan masuk air seperti yang Pak Niki sampaikan tadi. Akhirnya masuk air, tersedot air lah dari kabel ini sehingga terjadi pengembunan, kondensasi di kaca-kaca ini ya. Ya kalau cuman pengembunan aja sih masih cuman masalah estetika aja ya. Kelihatannya kurang bagus karena banyak embun, tapi itu akan berdampak seperti Pak Niki bilang, bisa merusak komponen di dalamnya sehingga lampunya mati. Tapi ini yang kaca itu nggak tembus Pak? Tetap ngembun nggak lampu ini Pak? Justru enggak. Kalau dia pakai ini Pak, kita harapkan maksimal, benar-benar maksimal, ini nggak masuk air lagi sehingga nggak akan ngembun di sini Pak. Karena bukan air ngembunnya itu karena kaca ini kan dalam lampu kan panas Pak. Kerja lampu ini kan panas. Jadi di luar dingin ya, kita lembab ya. Karena ini dekat sekali dengan tanah, tentunya lembab. Jadi ada embun masuk lewat kaca, bukan Pak? Karena kan kalau kita minum teh ya, itu kan kalau dingin kan sering gelas kita nggak bocor, tetap keluar kan? Bukan sistemnya begitu, maaf, dari ini sambungan. Dari sambungan, karena gini Pak, kalau produk bodinya sendiri kita sudah melalui berbagai tes yang tadi saya sebutkan untuk kadar dia tuh sampai sebatas apa dia akan terjadi pengembunan atau enggak gitu. Maksudnya gini, misalnya lampu ini terlalu panas, itu kan biasanya nanti karena di luar dingin jadi embun gitu ya. Nah, tapi sebenarnya panasnya dia itu sudah ditentukan melalui pengetesan maksimalnya berapa, dan produknya ini sudah dibikin dengan heatsink yang tepat Pak. Jadi contoh, si kecil ini dia harus punya heatsink dengan seberapa persennya dia mampu menserap panas tersebut. Tentunya berbeda dengan produk yang lebih besar. Otomatis heatsinknya lebih besar gitu Pak ya. Nah, jadi dengan perhitungan heatsink yang sudah tepat, seharusnya dia tidak akan menimbulkan embun lagi. Tidak menimbulkan embun lagi ya? Embun bisa terjadi karena dari sambungan kabel.
Dari sambungan kabel. Iya, itu sebabnya kita ada teknologi sekarang namanya anti humidity kit atau gel fill kita sebutnya, Pak. Oh. Jadi di gel dalam fill, ini ya jadi gel itu fill. ada campuran resinnya seperti Iya, tadi ada yang gelnya, Pak. Ada gelnya. Ada ya? gel resin. Jadi begitu disambung di sini kabel ketemu kabel, nanti resinnya kan berfungsi gitu ya. Begitu kita klik ceklek, dah paten langsung kedap banget gitu, Pak. Oh, Pak, ngomong-ngomong Yes. sambungan ini, Pak, Ya. udah include sama harga lampunya, ada bonus dikasih atau masih beli lagi nih, ya kan? Ya. Daripada penasaran, guys, kita tanya langsung, guys. Siap. Jadi kalau kita penjualannya itu, Pak, yang kita sebut lampu, intinya lampu dulu, Pak. Oh, unitnya aja. Unitnya aja. Jadi lampu ya ini. Betul. Nah, ini beda kalau sambungan. Beda, sambungan itu beda, atau perlu driver lagi itu beda gitu, Pak. Atau perlu nanti semacam alat untuk menghindarkan silau, kita sebutnya hood gitu ya. Ya, ada hoodnya Ada lagi. hoodnya ya. Itu semua tambahan, Pak. Oh, Berupa aksesoris tambahan. tadi itu gel fitnya itu harga berapa, Pak? Ini murah, Pak. Ini murah, Pak. Murah ya? Iya, Pak. Ini kurang lebih ya sekitar 200 hingga 300 ribu sih, Pak. Ini ribu pakai Rupiah, pakai Pak. rupiah, Pak. Rupiah, Bukan Pak. ini bukan pakai bat nih. Pakai bat pula nanti. Itu 300 Ini rupiah, tadi Pak. 350. 300 ribu lah, Pak. 300 ribu. Seperti 300 itu. ribu, guys, untuk sebuah sambungan. Ya. Wow, tim kamera garuk kepala itu. Ya, Ya. tapi nggak kalau dengan teknologi yang dijelaskan sama Pak Rudi tadi, Ya. rasanya mahal nggak, guys? Ada yang tentukan ketik kolom komentar ya, guys ya. Ya. Ya, nanti bisa ditawar sama Pak Rudi kalau mau beli ya. Nah, ini Unilamp Ya. ada ini khusus, guys. Di belakangnya ini ada tulisan in, ya. Sorry, ada tulisan in dan out. Ini nggak boleh kebalik, Pak. Iya, betul, Pak. Tetap ya harus yang in, yang out ya. Iya. Nanti kalau beli itu biasanya sudah berikut dipasangkan dari pabrik kok, Pak, aman. Oh. Ya, udah pre-assemble. Berarti kalau beli ini berarti kita harus ukur dulu nih berapa kabel yang dibutuhkan. Nggak usah. Kan yang penting dia posisinya di situ. Jadi nanti tambahan kan dari sini bebas panjangnya berapa, nggak akan ngaruh ke situ, Pak. Oh gitu. Iya. Oh. Misalnya jatah dari pabrik itu 2 meter Ya. panjangnya kabelnya. Ya sudah, tapi di tengah-tengah itu kan kita pasangkan Udah dipasangkan ini? Iya, tinggal dari 2 meter ini ya baru sambung ke yang ini udah nggak masalah, di situ sudah dicegat kondensasinya, Pak. Oh. Gitu. Jadi ini kenapa nggak pabrik langsung bikin aja panjang sekalian kabelnya, Pak? Jadi kan bisa ngirit, teman-teman bisa ngirit 300 ribu, bener nggak? Kenapa harus dipasangin ini tambahin kabel 2 meter lagi? Ya karena jatah kabelnya itu segitu, Pak. Oh, jatah kabelnya segitu. Berarti kalau ini udah kalau bilang jatah susah, ya. Pak, ini bisa di connect, bisa dihidupkan, Pak. Bisa, ini Pak. Ini bisa ya, Pak ya? Bisa. Membunuh rasa penasaran harga lampu. Ini sama ya, Pak? Sama yang kecil itu, Pak? 1.500.000-an kira-kira. Iya. Sama ya, kira-kira. cuma bentuk beda ya. Betul, Pak. Ini menggunakan kalau nggak salah ini high power dengan lensa. Sudutnya kayaknya kalau lihat lensanya ini 15 derajat, guys. Coba kita tes ya, Pak ya. Ya. Silakan, Ini saya nyalakan. Saya nyalakan ke baju saya aja. Wish. Nah, ini guys, hasil cahayanya. Ya, memang kecil ya sudutnya ya. Anda bisa lihat, guys. Ini di sini ya, kecil ya. Memang kecil. Sudut cahayanya kecil, guys. Ini 15 derajat, tapi ada varian yang lebih lebar ya. Betul. Jadi ada sudut-sudut tertentu. guys. Ya. Lihat, guys, kecil, guys, di tangan Dari saya. paling sempit hingga paling lebar, Pak. Gitu. Paling sempit dan paling lebar. Iya. Kalau lihat cahayanya, Anda penasaran mau diukur CRE-nya? Silakan. Karena ini boleh ya diukur CRE-nya Boleh, sekalian Pak. ya. Boleh. Guys, alatnya sudah saya pegang saat ini. Kita nyalakan alatnya. Kita sambil nunggu alatnya bekerja. Cahayanya 3000 juga ya kayaknya ya. Ya. Kita lihat. Kita langsung ke CRE aja, guys. Mempersingkat waktu. Ini saya sorotkan, saya ukur. Nah, guys, CRE-nya seperti lampu kolam tadi berkisar di 83,6. Dan dengan R9-nya yang sedikit.
Seperti tadi lampu kolam ini kayaknya lampunya sama, guys. Dan cahayanya, warna cahaya yang tadi itu adalah 2987 seperti yang lampu kolam tadi ya. Dan lampu sebagus ini ya kritik ya Pak ya. Mungkin kalau pabrik boleh dikasih masukan sama saya. Karena saya juga sebagai konsultan lighting. Siap Pak. Dengan harga segini maksudnya bisa nggak diproduksi CRE-nya dinaikin Pak di 98 atau 90 ini biar teman-teman semua ya kan kalau sudah pakai lampu ini tentunya rumahnya ini istimewa nih Pak. Ya betul. Dengan cahaya yang istimewa untuk lampu sorot ini menyorot sebuah tanaman ya ini kan buat menyorot fasad lebih kelihatan naturalnya. Siap Pak. Ya, itu masukan dari kami Pak. Baik ya. Saya sampaikan ya guys ya. Nah Pak kita lanjut lagi Pak. Oh ini mau dibuka nggak guys? Ini drivernya, ini drivernya ya Pak ya? Ini sudah IP. Ya itu contoh driver dengan gearboxnya Pak. Jadi IP67 itu Pak. Ini gearboxnya besar kali ya? Iya. Boleh Pak dibuka juga Pak ini Pak? Boleh sih Pak, boleh. Ya, buat penasaran aja Pak. Ini kita buka ya. Iya. Isinya seperti ini. Udah. Jadi ini ada pendingin guys, ada pendingin, ada driver. Ini drivernya ditaruh di pendingin, sambungannya ngeri guys, bagus ya, cantik. Pak, ini harga berapa Pak? Satu set ini udah sama driver atau pisah-pisah juga nih Pak? Nggak, kalau itu udah satu set Pak. Oh ini udah satu set ya, udah ada drivernya sama gearboxnya ya? Iya betul Pak. Harga kisar berapa ini Pak? Kisaran 600-700 ribu Pak. 600-700 ribu. Jadi kalau untuk satu buah lampu ini, saya mau pakai lampu ini, satunya 5 Pak. Ini gearboxnya berapa Pak? Tergantung Pak. Itu kan tergantung wiringnya Pak. Jadi kalau dia satu driver yang lebih besar, ya bisa asal mengcover wattage dari si lampu, bisa misalnya satu driver bisa buat 3 lampu, 4 lampu, seperti itu sih contohnya. Oh, jadi nggak mesti satu lampu satu driver ya? Nggak mesti Pak. Berarti kalau total lah kita beli satu lampu ini mau coba nyalain, ini tadi drivernya 600 ribu ya Pak ya? Iya. Kemudian gel seal-nya tadi 300 ribu, kemudian lampunya 1.500.000, sekitar 2,5 juta ya, lebih Pak. 2,5 Pak. Oh 2,5 juta ya, hafal lu Pak, hafal itu. Jadi 2,5 juta untuk sebuah lampu kalau menggunakan masing-masing driver satu ya. Iya betul Pak. Tapi kalau untuk 5 rasanya lebih hemat karena kita butuh. Tapi kalau yang lebih besar berarti lebih besar Pak. Misalnya kita ini harganya? Ya lebih mahal lagi Pak pasti. Harga drivernya lebih mahal lagi gitu kan. Jadi nggak heran lah ya. Ini lampu betul-betul guys bagus. Tapi harganya tapi kalau untuk sebagian teman-teman yang membutuhkan lampu bagus, nggak salah lagi hubungi atau beli ini ya, Unilamp ya, Unilamp. Dan Anda bisa lihat di katalognya, di katalog elektronik dari Unilamp, di alamatnya ini. Tadi alamatnya sudah di-share sama Pak Rudi juga. Iya Pak. Nah Pak, ada nggak yang lain lagi Pak mau disampaikan sama teman-teman Pak di channel Indilight ini Pak? Iya. Oke. Jadi gini ya guys, kalau balik lagi kita punya project, kita punya properti ya, tentunya kan apalagi kalau properti pribadi kita Pak ya, tentunya misalnya kita punya satu rumah gitu ya dengan harga sekian pakai ini baru cocok nih, sekian M gitu ya. Tentunya kan kita juga berharap bisa punya pencahayaan yang oke. Ya, bukan hanya oke tapi juga berkualitas tinggi Pak. Betul. Ya. Nggak bolak-balik ganti Pak. Iya itu. Karena kalau kita bolak-balik ganti ya kabelnya kan cepat pasang itu juga repot ya. Belum biaya maintenance-nya ya Pak ya. Ya. Bisa jadi Pak kalau pakai lampu yang 20 ribuan Pak, ongkosin orang Pak. Kan nggak mungkin kita ganti sendiri Pak. Iya. Mungkin dari Anda juga guys, Anda nggak proper untuk ganti lampu lah guys. Kan ada orang sebagian yang kan teman-teman mungkin yang juga takut lah terhadap listrik. Kalau lampunya
pakai yang murah-murah, otomatis lampu sering mati, kita harus panggil tukang. Iya. Itu juga duit lagi ya Pak ya? Duit lagi, bayar Paling nggak lagi. sekarang panggil tukang 200 sampai 250.000 mungkin ya sekali Betul, dipanggil. betul. Lampunya 20.000, panggil orangnya 200.000. Iya. Ya, tapi kalau 200.000 masangnya lampu ini, kayaknya nggak masalah ya. Jadi- Dan ini nggak ganti-ganti. Ini tukangnya juga susah nih nggak dipanggil-panggil ini. Iya Pak. Ya. Jadi kita punya lampu kualitasnya bagus ya kan. Nah itu maintenance-nya juga jarang kan, tentu keuntungan buat kita juga Pak. Betul, karena gini Pak, banyak yang masih belum paham tentang pencahayaan karena ada produk yang sangat-sangat murah di LED ini. Jadi harganya jomplang Pak kalau bilang Pak. Itu Betul. bahasa Jawa tuh jomplang ya. Betul, Pak. Antara bumi dan langit jauh sekali. 25.000 di pasaran, Bapak bisa dicek ada itu. Ada, Betul ya? Kita betul. tahu semua lah kalau Betul. harga lampu sorot yang kayak gini-gini lebih Iya. besar malah bentuknya, Iya. itu cuma 20.000-an aja. Betul. Tapi ini 1.500.000. Ya. Nah, apakah Unilamp lampu yang produknya paling mahal? Saya rasa enggak, guys. Saya juga pernah menjumpai lampu segini ini harganya sudah 3 juta, guys. Jadi, ini lebih di atasnya Unilamp lagi. Jadi Unilamp bukan yang termahal di pasaran Indonesia ini, bukan yang termahal. Saya tahu pasti, tapi terima kasih Bapak sudah mau mengisi acara di channel Indilight. Semoga itu bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Siap. Ya, Pak. Terima rasanya- kasih juga Pak Niki untuk kesempatan ini ya Pak ya. Ya, rasanya cukup ya Pak ya. Siap. Kita sudah panjang lebar kita jelasin ya tentang Unilamp. Tinggal Anda kalau yang membutuhkan lampu yang bagus, jangan lupa pakai lampu merek Unilamp ini dari Siap. Thailand. Ya, bisa hubungi Pak Rudi atau tim kami atau distributor lain di seluruh Indonesia ada. Ada, Ya, betul. kalau mau tanya distributornya aja boleh supaya garansinya gampang ya guys ya. Tanyakan sama Pak Unilamp. Pak Unilamp. Dari tadi guys. Pak Rudi maksudnya ya. Oh, jadi Pak Siap. Unilamp biar apal loh ya, Pak Unilamp loh, karena saya sempat terkejut ya kalau lampu harganya mahal, walaupun saya pernah shock karena yang ada yang lebih mahal ya. Demikian guys informasi dari saya tentang lampu Unilamp, semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam Indilight. Yes.